Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, mata kuliah teknologi sensor, dengan tema rancang bangun sistem manajemen informasi area parkir tertutup berbasis mikrokontroler Arduino. Sebelumnya perkenalkan kami dari jurusan Teknik Fisika, program studi Teknik Fisika UGM. Saya mewakili teman-teman saya Emisan Restiadi, teman saya ada Gafiki Kusumajati, ada M. Ari Wicaksono, dan Aulia Rahman. Kami membahas tentang optimasi dari area parkir. Langsung saja ke topik pembahasan. Latar belakang. Pengguna fasilitas parkir pada area parkir kesulitan menemukan slot parkir yang tersedia di area parkir tertutup. Biasanya ini terdapat di mal-mal atau di apartemen atau gedung yang memiliki tempat parkir tertutup. Kurang efektif dan efisien dalam pencarian slot parkir yang masih tersedia. Operator area parkir pun tidak mengetahui slot parkir yang tersedia tanpa alat pemantauan di control room, sehingga tidak bisa membantu pengguna fasilitas parkir untuk menentukan tempat parkir terdekat. Belum adanya sistem informasi slot parkir yang terintegrasi dengan control room, sehingga dibutuhkannya sistem informasi yang terintegrasi tersebut untuk kenyamanan pengguna fasilitas parkir secara real-time, sehingga informasi yang diberikan itu aktual dan benar adanya. Berikut ini merupakan gambar dari area parkir salah satu gedung atau apartemen di Jakarta. Rancangan sistem yang kami desain adalah sebagai berikut. Akan kami buat suatu sistem manajemen informasi tempat parkir yang terintegrasi dengan control room. Pada setiap slot parkir akan dipasang sensor yang akan mengidentifikasi keberadaan mobil atau kendaraan yang parkir pada slot parkir tersebut. Sensor terintegrasi dengan kontrol, yaitu Arduino, dan informasinya diteruskan ke control room. Jumlah dan lokasi detail slot parkir yang tersedia tentunya akan diketahui oleh control room, karena sensor dan controller berupa Arduino terintegrasi dengan control room ini. Sensor akan mengidentifikasi keberadaan mobil dan diolah oleh controller berupa Arduino, dan informasi ini akan diteruskan ke control room. Berikut ini merupakan salah satu desain rancangan sistem yang kami buat. Informasi slot parkir yang tersedia akan ditampilkan pada LCD dekat gerbang pengambilan tiket parkir. Pada tiket parkir dicantumkan slot parkir kosong terdekat. Pada gambar ini diperlihatkan salah satu contoh tiket parkir. Dan pada tiket parkir ini ditentukan atau disarankan tempat parkir terdekat yang tersedia. Pada tiket ini direkomendasikan pengguna fasilitas parkir untuk parkir di lantai 3 pada slot D05. Dan di sini terdapat scan barcode yang mana berisi informasi kendaraan apa yang masuk. Dan ini berisi juga informasi dari gambar mobil atau kendaraan yang mau masuk gerbang area parkir ini. Ini merupakan display yang akan dipasang di luar gedung. Jadi ketika pengguna fasilitas parkir akan memasuki gedung fasilitas parkir ini, tentunya pengguna tersebut harus mengetahui berapa jumlah yang tersedia pada slot parkir yang tersedia pada area parkir tersebut. Jumlah slot parkir yang tersedia akan ditampilkan oleh display LCD di dekat pintu masuk area parkir, sehingga ketika penuh, maka pengguna fasilitas parkir tidak perlu masuk ke dalam gedung. Dan ini merupakan rancangan controller yang akan kami terapkan. Controller yang akan kami gunakan adalah Arduino. Sensor terhubung atau terintegrasi dengan Arduino untuk diolah informasi yang didapatkan dari sensor. Arduino diprogram menggunakan software pada laptop atau PC. Program ini berupa coding yang nantinya akan diinstal ke Arduino dan diintegrasikan dengan sensor dan control room, sehingga prosesnya tersebut mencakup dari semua sistem yang ada
yang telah ditentukan. Dan ini merupakan rancangan sistem yang kami buat. Di sini terlihat gambaran dari controller, display, dan sensornya. Sensor terhubung dengan controller. Informasi yang didapat dari sensor akan diolah oleh Arduino. Dan dari controller, informasi yang dihasilkan akan dikirim lagi ke pusat database untuk ditampilkan ke display dan tiket parkir. Pada gambar ini terdapat Arduino dan displaynya. Pada Arduino terdapat pin-pin yang telah terintegrasi dan pada setiap pin ini memiliki konfigurasinya masing-masing. Arduino ini terhubung dengan sensor yang merupakan akan mensensing atau memberikan informasi yang akan diolah oleh Arduino ini berdasarkan coding yang telah kita buat sebelumnya di laptop atau PC. Kemudian hasil informasi ini akan diteruskan ke display yang telah kita sediakan. Rancangan sensor. Sensor yang akan kami gunakan adalah sensor FSR atau Force Sensing Resistor. Sensor FSR ini terintegrasi dengan controller untuk mendeteksi ada atau tidaknya mobil pada slot parkir. Sensor Force Sensing Resistant. Sensor ini merupakan sensor untuk mendeteksi berat suatu benda. Output dari sensor ini berupa tegangan dalam satuan volt. Sensor ini diletakkan dalam lantai area parkir untuk mendeteksi keberadaan mobil atau kendaraan yang parkir pada slot area parkir tersebut. Sensor ini diletakkan pada salah satu posisi roda mobil dalam keadaan parkir. Ketika mobil mengisi slot parkir yang tersedia, maka mobil akan memberikan tekanan terhadap sensor dan memberikan sinyal output keluaran berupa tegangan dalam satuan volt. Berikut ini merupakan rancangan sensor yang telah kami buat, di mana A, B, C, dan D ini merupakan asumsi kami terhadap posisi ban mobil dalam keadaan parkir. Sensor FSR diletakkan pada salah satu posisi ban ini. Dengan metode seperti ini, tidak perlu memasang sensor FSR pada setiap ban mobil. Dan ini merupakan tampak samping dari mobil dan sensor. Sensor diletakkan di dalam lantai, yang ini adalah merupakan di atasnya ini mobil, di bawah ini lantai pada gambar ini. Dan sensor FSR akan merangsang perubahan tekanan yang diberikan oleh tekanan ban mobil. Dan dengan meletakkan sensor pada di dalam lantai ini menjadi lebih bagus karena sensor tersebut terlindung dari gangguan dari luar seperti pencurian atau perusakan oleh orang lain. Pada daerah ini tepat di atasnya ban mobil dan akan diletakkan sensor FSR. Rancangan sensor. Karena setiap perubahan tekanan pada lantai slot parkir akan terdeteksi, maka dibatasi. Berat minimal yang akan disensing oleh sensor adalah 200 kg. Hal ini dilakukan untuk menghindari perubahan tekanan yang diakibatkan oleh petugas satpam atau kargo yang melewati tempat parkir. Bisa saja ketika slot parkir tersebut kosong, ada orang yang melewati atau barang yang melewati area parkir tersebut. Agar tidak terdeteksi untuk sensor tersebut hidup, maka dibutuhkan rancangan sistem agar sensing minimal dari sensor tersebut adalah 200 kg. Metode penginderaan sensor. Sensor FSR merupakan sensor yang nilai resistansinya berubah untuk setiap gaya yang diterimanya. Stimulus pada sensor FSR ini adalah gaya berat yang diberikan oleh mobil. Respon dari sensor FSR adalah perubahan resistansi yang mengakibatkan perubahan tegangan pada outputnya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin kecil resistansinya. Dan sebaliknya,
Sensor FSR merupakan salah satu jenis transducer. Perubahan tekanan yang diterima oleh sensor dikonversi menjadi tegangan untuk output keluar sensor, di mana tegangan keluaran output sensor ini berupa dalam satuan volt. Energi mekanik dalam satuan volt akan diubah menjadi energi listrik dalam satuan voltage. Selanjutnya akan dijelaskan tentang karakteristik sensor FSR. Gaya fluktuasi sensor ini sebesar 0,1 Newton. Artinya, gaya yang dibutuhkan atau gaya minimum yang dibutuhkan oleh sensor untuk dapat merespon adalah sebesar 0,1 Newton. Resolusi dari sensor FSR ini bersifat kontinus. Artinya, sensor ini dapat memberikan perubahan nilai resistansi secara kontinus, yaitu ketika stimulus berubah, maka respon akan langsung berubah. Seperti pada sensor FSR ini, karena outputnya berupa tegangan, ketika inputnya berubah, maka tegangannya itu mengikuti perubahan dari inputnya tersebut. Ini yang disebut dengan resolusinya secara kontinus. Efek histeresis dari sensor ini adalah 10%. Maksudnya adalah perbedaan antara kurva pembebanan dan kurva pelepasan beban adalah 10%. Rise time yang dimiliki oleh sensor ini adalah kurang dari 3 mikrosekund. Device rise time atau sering biasa disebut time rise didefinisikan dengan waktu yang diperlukan oleh sistem untuk mencapai atau memberikan respon dari 10% sampai 90% nilai akhirnya. Sensor FSR ini memiliki rise time kurang dari 3 mikrosekund. Rentang sensor ini agar dapat bekerja adalah pada rentang suhu minus 30 derajat sampai 70 derajat Celcius. Dan number of actuation sensor FSR ini mencapai 10 juta kali. Artinya, sensor ini dapat digunakan untuk pemberian stimulus sebanyak 10 juta kali. Selanjutnya, rentang sensor FSR menerima beban dari 0,1 Newton sampai dengan 1000 Newton. Rentangnya ini masih bisa ditingkatkan dengan mengcustom sensornya. Artinya, ketika awal perancangan, sensor tersebut disetting dan dikombinasikan agar sistem yang akan dirancang bisa terpenuhi, sehingga rentang yang bisa disensing oleh sensor menjadi lebih besar. Rancangan sensor. Rancangan sensor dari sistem yang kami desain akan kami jelaskan berdasarkan persamaan yang di bawah ini. Persamaan ini kami dapatkan dari datasheet sensor yang diberikan oleh fabrikasi yang membuat sensor tersebut. Vout ini merupakan tegangan keluar dari sensor yang nantinya akan diproses oleh mikrokontrollernya. Vout ini tergantung dari nilai Rm dan V. V ini merupakan input DC yang diberikan kepada sensor. Biasanya rangkaian elektronika itu sebesar 5 volt. Dan Vout juga akan bergantung kepada berbanding terbalik dengan Rm ditambah dengan R FSR dari sensor tersebut. Sehingga dari persamaan ini, kita bisa merancang perubahan tekanan minimal agar sensor tersebut bisa menilai on ketika perubahan tekanan yang diberikan itu sebesar 200 kg atau 2000 Newton. Gambar ini merupakan karakteristik sensor FSR, di mana warna kuning, warna ungu, hijau, merah, dan biru ini merupakan hambatan dari Rm, nilai Rm-nya. Sama halnya dengan gambar sebelumnya, gambar ini juga merupakan karakteristik dari sensor FSR, di mana dari grafik ini kita bisa melihat bahwa sensor FSR itu bisa mensensing dengan perubahan tekanan atau gaya minimal yang diberikan itu sebesar 0,1 Newton. Pengembangan sensor. Kami melakukan pengembangan sensor berdasarkan masalah yang ada.
Meskipun area parkir telah diberi tanda atau batas parkir, masih ada beberapa orang yang melanggarnya. Hal ini bisa mengakibatkan terganggunya pengguna fasilitas parkir yang lainnya akibat dari pelanggaran tersebut. Sehingga dibutuhkan sistem sensor untuk mengingatkan para pengguna fasilitas parkir agar tidak melewati batas parkir yang telah ditentukan oleh penyedia jasa parkir. Ini merupakan salah satu contoh dari kasus tersebut, di mana mobil putih ini melewati dari batas parkir yang telah ditentukan. Ketika mobil hitam ini hendak keluar, maka akan terganggu karena posisi mobil putih yang seperti ini, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antara pengguna fasilitas parkir. Sehingga kami mendesain developing sensor FSR ini untuk pengingat dari mobil yang melewati batas parkir yang telah ditentukan. Dari gambar ini merupakan developing dari sensor yang kami buat. Pada gambar ini terlihat bahwa tampak atas dari slot parkir serta penambahan sensor FSR pada garis pembatas parkir. Pada setiap pembatas garis parkir ditambahkan beberapa sensor FSR. Tujuannya adalah untuk membuat sistem peringatan apabila pengguna fasilitas parkir melewati batas parkir yang telah ditentukan. Ketika melewati batas parkir, maka nantinya akan menghubungkan atau indikator LED sebagai penanda bahwa pengguna fasilitas parkir tersebut telah melewati batas parkir yang telah ditentukan. Sama dengan gambar sebelumnya, A, B, C, dan D ini merupakan asumsi kami ketika mobil dalam keadaan parkir. Nantinya, salah satu posisi roda mobil ini akan dipasang sensor FSR yang akan mendeteksi keberadaan mobil ini, dan nanti akan diproses oleh mikrokontrolernya dan diteruskan ke control room. Juga pada pembatas garis parkir ini dipasang sensor FSR sehingga ketika roda mobil atau mobil ini melewati batas parkir yang telah ditentukan, sensor FSR ini akan mendapatkan perubahan tekanan dan menghasilkan output keluaran berupa tegangan. Tegangan ini akan diproses oleh mikrokontroler berupa LED yang menyala karena melewati batas parkir yang telah ditentukan. Sehingga nantinya pengguna fasilitas parkir yang melewati batas parkir ini bisa untuk membetulkan posisi mobilnya dengan indikator LED yang menyala. Jadi itulah developing sensor yang kami rancang. Sehingga dapat disimpulkan dari sistem yang kami buat sebelumnya, kami bisa menyimpulkan bahwa sistem kami tersebut memiliki dua komponen yang penting, yaitu sensor dan controller. Informasi yang didapatkan dari kedua komponen ini yang nantinya akan diolah dan diteruskan ke database. Berikut ini merupakan rancangan sistem yang telah kami desain. Terlihat bahwa di sini ada control room di mana untuk melihat atau mengkontrol dari sistem area parkir, ada sensor dan ada kontrolernya. Pada gerbang masuk ini tentunya nanti akan kami pasang display sebagai petunjuk slot parkiran tersedia dan dana lokasi slot parkiran tersedia, dan juga pada tiket parkir yang diterima diberikan rekomendasi slot parkir terdekat yang tersedia yang bisa diakses oleh pengguna jasa parkir. Kami juga mendesain bangunan parkirnya menggunakan software yang bernama SketchUp. Ini merupakan tampak atas dari bangunan yang kami desain. Bangunan ini merupakan bangunan gedung area parkir, di mana nantinya sumber DC-nya didapatkan dari panel surya ini. Ini merupakan pintu masuk dari gerbang parkir yang telah kami desain,
Dan ini merupakan tampak samping dari gedung parkir yang telah kami desain. Secara keseluruhan, sistem yang kami rancang bisa dijelaskan secara sederhana dari diagram blok pada gambar ini. Sensor FSR ini akan meresenting atau mendapatkan inputan impulse yang nantinya akan disimpan dan dikirimkan ke microcontroller dengan rangkaian penguat sinyal agar informasinya itu tidak berkurang. Kemudian di microcontroller ini akan diproses informasi yang didapatkan dari sensor. Hasil proses ini akan diteruskan ke control room. Dan control room akan menyimpan informasi ini dalam database. Database inilah yang nantinya akan mengirimkan informasi yang telah diproses dan didapatkan dari control room dan nantinya akan dikirim ke tiket parkir yang didapatkan oleh pengguna fasilitas parkir dan dikirimkan ke display. Display ini nantinya diletakkan di area-area strategis yang ada di area parkir. Kemudian ini merupakan detail engineering design dari sistem yang kami rancang. Ini merupakan gambar dari salah satu lantai gedung parkir. Ini lantai paling bawah. Di sini terdapat tiket in atau gerbang masuk dan gerbang keluar. Seperti setelah pengguna fasilitas parkir mendapatkan tiket masuk, terdapat display yang bisa dilihat oleh pengguna fasilitas parkir di mana slot parkir yang tersedia atau dengan lokasi area parkir yang tersedia. Tentunya di tiket juga direkomendasikan slot parkir terdekat yang bisa dituju oleh pengguna fasilitas parkir. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saran dan kritikan akan sangat membantu kami untuk memperbaiki proyek atau tugas yang kami bikin ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada kita bersatu, maju bersama harumkan bangsa. Teknik fisika satu